di Piala Asia sempat dipercaya jadi starter loh. Iya kan? Hoki Caraka loh. Kalau sampai sekarang dipercaya jadi starter sama Sintayong out anjing, gue yang pertama anjing. Gue yang pertama anjing. Gila, berarti lu gak bisa lihat pemain. Udah kacau ya dong. Gue bukan yang mengecilkan Sap, tapi gue ini melihat maunya Indonesia sepak bolanya maju. Dibanding hoki sama bukan. Lu jangan bikin orang blunder. Ya hoki kalau jadi kiper nggak bisa. Dia striker. Dia striker juga nggak bisa. Girl of the week. Girl of the week. Kalau Egi gimana do Egi do? Tahu, gue juga bingung kenapa ini pemain masih dipanggil. Sebenarnya sejujurnya gue nggak ngerti. Sintayong apa? Kasih gue satu alasan konkret. Kenapa si Egi masih terus dipanggil? Mendingan Jens Reven gue kemarin. Dia lagi on fire kemarin. Lagi on fire, masuk dari cadangan golin sampai akhirnya kegeser si Arkan Kakak kan. Ya, maksud gue lebih jelas kayak gitu dibanding Hoki main wah. Udah speechless. Pada wah. Selamat pagi. Adakah timnas Indonesia di dadamu? Ada. Mana? Ini. Ya. Tetap di obrolan bola anak rentang. Ngobrol santai, bahas bola, nanti dengan lo cek sana cek sini, tendang pisang tepis penalti, cuma di obrolan semua happy, ada Kiki Sawi Macan dan Dorati, ngobrol sampai pagi. Jadi gak perlu emosi, yang penting hahaha. Kangen banget gue opening itu anjing. Komando media. Komando media. Kangen banget gue. Tapi sekali lah kita harus ajak itulah duta komando. Duta komando itu Mister Inspirasi anjing. Walpri itu Walpri. Walpri belum balik dia. Udah. Kan gue ngechat kan. Di mana? Dia ngirim. Oh iya, lupa. Tahu dari anak-anak. Gue bilang gitu kan yang dia lagi ke Malaysia. Terus gue udah enggak gue chat lagi 2-3 hari. Dia ngirim lokasi, udah di rumah. Mau diajak main katanya. Ajak saya main, saya sudah sampai nih. Goblok anjing. Mister Inspirasi. Inspirasi baru pulang saat gas deh. Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Dunia kualifikasi ronde 3. Ya. Zona Asia. 26 pemain ya. 26 pemain dari panggil Sintayong. Rilis resmi untuk 2 pertandingan awal nih. Ya. Menghadapi Australia sama Arab Saudi dulu, baru Australia. Dari nama-nama yang ada sih ya udah familiar lah ya. Iya. Tulanan timnas. Karena kita tahu Sintayong tuh kayak tipe pelatih yang manggilnya konsisten. Pemain-pemain yang udah masuk ke sistemnya dia. Sebelum lebih lanjut, kita memperkenalkan diri dulu. Gua Alsyaf di sini sebagai host dan bersama 3 rekan gua. Berdimo. Apa itu? Berak di motor. Udah nickname gue sekarang gitu, Berdimo. Kiki Berdimo. Di seberangnya Kiki Berdimo ada siapa? Jakutam. Bukan deh. Maca. Nando and the Backbone. Lucu lagi anjing. Nando and the Backbone gitu. Dua kata lucu. Nando and the Backbone. Udah boleh kehabisan referensi anjing. Nando and the Backbone anjing. Nando and the Coffee Theory nanti. Nando and the Backyardigans. Backyardigans. Kembali. Tapi si itu muncul lagi tuh Sap. Musuhnya dia muncul lagi setelah sekian lama di kolom komen muncul lagi. Orange. Manchester Orange muncul lagi. Dia sekarang yang dikatain sok asik. Lagi-lagi zero football knowledge. Taunya cuman King Madrid, Nora nggak jelas.
Tapi buzzer sih Ki, lucu Ki. Buzzer ya itu, buzzer nggak udah ya lucunya ya. Buzzer lucu banget sih. Buzzer. Maksudnya politik. Emang kita ngapain? Emang kita ngapain? Emang kita nyangkut pautin ke bola? Iya. Kan kagak. Lu mah bete aja tuh junjungan lu diledekin. Emang kita nyangkut pautin kagak? Agak ada bro. Sama orang ngobrol mah ngalir aja. Iya. Jatuh lagi. Dia marah dia. Marah dia. Pertama ada yang komen. Ini ngobrolin bola atau politik sih jadi bingung. Ah itu tahu gua. Itu pemantik Nah, Ki. tuh, iya. Pemantik ternyata. Turunannya Ki. ada lagi tuh yang komen anjing. Dia nyari anak abah. Pertama dia ngomong gitu. Kalau nggak salah ya. Nyari anak abah. Ya apa ya gua yang nggak coblos dia. Komen bocah TikTok tuh Iya. Komen anak TikTok tuh gitu. Ya mau siapa yang subscribe bodo amat. Iya. Gue bilang. Terus ada lagi dia bilang lagi. Ya warga Indonesia bukan lu doang ikut demo bawa nama rakyat. Cari subscriber yang 58%. Nah ada lagi aneh lagi tuh. Aneh lagi anjing. Itu buzzer 8.000 itu. Gak tahu dah gue. Kalau nggak bocil, buzzer. Kalau nggak, tolong. Sama aja bukan aja. Bukannya sama aja. Emang dia orang juga. Maksudnya kasihan aja kalau ternyata bukan buzzer ya, tolong aja. Kalau buzzer kan dapat duit. Buzzer kan dibayar. Tolol doang, untung kagak, apa kagak. Yang penting nyerocos dah. YPN. Paye, Nyerocos. paye, landak mini. Anak junior. Ntar ada yang komen lagi nih Sap. Apa lagi? Ini mau ngerosting pengomentar apa mau mau bahas buat bola nih? Indonesia? Ente komen aja. Iya. Udah. Iya. Udah pergi aja nggak usah di sini lu berisik anjing. Kalau nggak mau subscribe, ya subscribe. Nah, Iya. minimal nge-like. Jangan sampai ini kita jadiin obrolan politik aja nih. Biar makin demen aja ya. Iya. Makin panas dia kalau jadi orang politik anjing. Fufu. Lu main kaskus dong. Buku ya. Jejak digital kejam anjing. Fufu doang gua. Seru ya kalau jadi politik nih. Tadi duduk situ kan Rocky Gerung. Iya. Rocky Gerung. Kan ada yang bilang kan kalau yang isu kemarin yang lagi rame kan kalau netizen ngomong ketek kan. Kalau Rocky Gerung ngomong ketek. Lucu lagi anjing. Gue lihat di komen. Ketek. Goblok. Oke, hilang Sap. Apaan udah? Gitu. Gak bisa dilacak kan. Gak bisa dilacak bener. Nggak kebaca berarti doh. Gak kebaca aja. Kacau ya. Kacau gitu. Fufu. Tolol kan. Nggak kebaca lawan doh kalau gitu doh. Oke, sekarang langsung nih kita bakal bahas lini per lini dari timnas yang bakal tampil di 2 laga muka kualifikasi Piala Dunia ronde 3 zona Asia. Langsung ditanggepin aja ya. Iya. Gue sebutin dari pemain kiper sampai striker. Pilihannya Sintayong. Anjing bener lagi. Sintayong. Bener-bener dinyeretin RG anjing. Dari penjaga gawang nih. Sektor yang sangat penting, sektor yang sentral. Krusial. Lagi-lagi namanya sudah familiar. Semua ya. Semuanya. 4 nama. Hernando, Ari, Adi Satrio, Martin Paes dan juga Nadeo Argawinata. Tapi Martin Paes baru bisa tampil di Tanggal laga 10. kedua. Ya. Gimana di posisi penjaga gawang nih? Penjaga gawang ya. Penjaga gawang gimana gitu? Penjaga gawang gua ngerasa ya inilah yang terbaik yang kita punya Sab. Jadi gua nggak banyak mengkritisi sih ya kalau pemanggilan gua ya oke lah karena ini yang terbaik yang kita punya gitu. Sebelum Hernando naik daun kita punya Nadeo ya. Nadeo itu tulang punggung timnas juga pada masanya gitu. Dan ada juga ya rising star menurut gua bisa dibilang
oh ya potensi bagus juga mainnya si Adi Satrio ini gitu. Jadi secara komposisi 3 ini udah cukup oke lah gitu. Ditambah lagi datangnya Martin Paes yang baru bisa main di laga kedua gitu. Cuman kalau dari secara overall soal pemanggilan 4 kiper ini ya gue nggak tahu sih ini regulasi ya atau ini memang Sintayong aja yang pengen manggil 4. Iya. Cuman banyak mengagetkan beberapa pihak gitu. Kalau manggilnya sampai 4 gitu. Padahal cuman buat 2 match day ibaratnya. Ya cuman menurut gua berat kalau jadi Sintayong tuh berat. Misalkan lu meninggalkan Adi Satrio, itu juga berat menurut gua karena ketika Adi Satrio dikasih chance buat main, dia perform gitu. Nah, dia juga ya dia tetap kiper yang top gitu. Dia tetap kiper yang top dan Hernando juga jadi tulang punggung selama ini ditambah kehadiran Martin Paes tuh udah langsung melongkap di atas 3-3-nya gitu. Jadi bingung kalau harus milih gue nggak ngikut siapa ya itu bingung. Jadi gue mau wajarkan kalau akhirnya ngambil 4 dari posisi kiper ini oleh Sintayong gitu. Ini juga setuju sih Zak, dengan adanya 3 dulu kan dia match awal. Di masa awal 3 kiper kayak biasa Lah nggak ada yang modelan mungkin confidentnya bagus kayak model Adi Satrio, kemudian pengalaman seperti Nadio Argawinata, kemudian yang memang sudah biasa starter Hernando ya. Bener juga kata Gigi, kayak ya bingung juga Sintayong gitu kan kalau nggak ikhlas ya meninggalkan. Kalau meninggalkan salah satu di sana pun ya di sini jadi lebih leluasa ya. Kalau ada yang mungkin kurang perform Cuek udah bawa gitu. Iya. Gitu Zak. Cuma ya dari keempat nama itu semuanya top lah kalau menurut gua. Sangat baik pemilihan. Siapa dong yang bakal dipasang starter dok? Ya kalau Paes bisa pasti Paes. Sebelumnya debat itu ya. pertama. Ya, tapi game pertama Hernando. Sintayong kita nggak akan banyak lihat perubahan mau siapapun yang masuk. Sintayong tuh tipikal pelatih yang mengedepankan kedekatan dengan pemain, koneksi, chemistry. Jadi ya kita nggak akan ngelihat gebrakan-gebrakan yang gimana-gimana yang kita lihat kemarin-kemarin akan terjadi di laga tanggal 6 nanti. Tapi lu kan ada gimana gitu do sama Hernando. Kalau prefer lu sendiri Ya gua Nggak celah Martin Paes. ya enggak enggak sebelum Martin Paes ya. Sebelum Martin Paes 3 nama itu. Enggak, mau kita debat kayak gimana? Kita udah tahu hasilnya akan Hernando yang dipasang gitu. Jadi menurut gue ya daripada kita meragukan Hernando gini ya percaya aja satu match kok, cuma satu match sampai Martin Paes ready kan gitu kan. Jadi ya udah. Karena di pertandingan terakhirnya juga kemudian Ya berharap aja kita bisa seri lah. Tapi kalau bisa milih, lu milih siapa di antara 3 kiper itu deh? Gue sih Nadeo ya. Nadio ya. Nadeo lah. Bener lu yuk dibanding lagi. Dibanding Martin Paes sama Adi Satrio. Dibanding Adi Satrio sama Hernando. Dibanding Adi Hoki. Satrio sama Bukan. Lu jangan bikin orang blunder. Ya Hoki kok jadi kiper nggak bisa. Dia striker juga nggak bisa. Girl of the week. Girl of the week. sayap berarti sayap. Sayap maksudnya penyerang lubang, penyerang lubang. Enggak kok saya benerin. Nggak bisa. Gak mau banget diselamatin. Mau disapu ya. Gak mau banget diselamatin. Gue bertanggung jawab kan statement gue kalau yang ini. Orang diajak hidup yang nyaman gak mau. Pun Hoki Caraka masuk di menit akhir sub terus dia golin 20. Nomor punggung. Ya. Bapaknya komen terus jadi. Sorry Om. Nadeo lah harusnya mah kalau gua. Dari sisi apa Postur? dulu? Pilih dari postur dulu. Postur usia lebih matang. Lebih matang, lebih ya nggak tahu ya insting gua aja. Teriakan jancuk. Cuma ya Hernando aja Pak. Ya Hernando pasti dipasang. Jancok wedo. Tapi si Nadia itu terakhir kapan nih? 2022 kali? Sebelum Hernando lah, sebelum 2021 lah. ya sebelum 2021 sih. Di ronde sebelumnya masih dapat kesempatan. Setelah itu pure milik Hernando. Selagi Hernando bisa Hernando kan. Sempat diganti waktu itu sama Adi Satrio Adi Satrio karena blunder. karena blunder. Tapi mengingat Hernando nih terakhir laga-laga terakhir nggak ada kesalahan kali ya. Ini kesalahan mungkin bakal Hernando tetap. Iya dan ya Sintayong kita tahu lah. Oke, dari pemain belakang membawa 8 pemain, 9 ya. Sampai si 10 sampai Verdong.
Atan juga masuk main belakang ya. Atan pasti masuk di belakang sih menurut gua kalau di formasi. Atan main di gelandang tapi nanti. Atan kayak gelandang sih. Wahyu Prasetyo, Jai Izes, Justin Hapner, Ferrari, Rizky Ridho, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi, Sain, dan Kelvin Verno. Gimana Ki? Ya soal lini tengah. Ini belakang. Lini belakang lini belakang gue puas sih. Karena gak ada Jordi Amat. Gue puas. Ya gue juga. Gue puas gak ada Jordi Amat. Cuman satu yang kurang Diganti puas. Wahyu. Iya diganti Wahyu. Satu yang gue kurang puas. Sintayong kapan mau baikan sama Elkan gitu. Itu yang bikin gue kurang puas gitu. Gue rasa sampai era terakhir kepelatihan Sintayong, Elkan gak akan dibawa. Iya makanya itu yang gue sayangkan. Kapan mau baikan gitu. Iya ayolah. Ini kan budaya kita kan budaya ramah tamah. Tapi gue setuju sih sama Sintayong. Maafkan. Karena permasalahannya bukan skill atau apa ya, attitude ya. Malas juga sih kalau udah pemain udah rese gitu. Iya gue ngerti. Cuman seharusnya menurut gue ada titik tengah buat lu sampai di situ dan menurut gue seharusnya ada campur tangan dari federasi menurut gue ya buat nengahin Didudukin itu. ya. Iya nggak harus menangin siapa karena sekali lagi gue harus bilang Elkan Bagot itu prospek buat kita. Dia main di divisi ketiga di Blackpool sekarang reguler loh, main terus dia. Maksud gue gini, dengan datangnya Elkan, kalau misalkan Elkan tuh udah selesai gitu clear masalahnya, bisa jadi lebih pede, bisa jadi lebih nyaman, Lebih kuat ya. nggak takut kayak sekarang misalkan Hapner nggak bisa main kan di pertandingan pertama, terus juga Jordi Amat ya memang cedera juga dia ya. Dan janganlah. Dengan nggak adanya dua orang itu kita tuh masih rada anjing, apalagi Hapner ya masih rada tipis nih belakang gua nih gitu. Tapi dengan datangnya Elkan Bagot kalau memang ada, wah gue pede banget gitu. Makanya yang gue bilang ini bukan cuma di momen sekarang, karena kan yang namanya dinamika pemanggilan pemain itu kan panjang bermacam-macam. Bisa nanti sekarang cuma Jordi Amat dan Hapner, bisa nanti yang nggak tersedia Izes lagi nggak tersedia, ntar Rizky Ridho nggak tersedia. Terus gimana kalau terus membesarkan ego konflik kayak gitu? Jadi poinnya menurut gue bukan soal harusnya Sintayong ngalah, nggak juga ya, cari aja titik tengahnya lah, gimana lah. Dan Notot ini juga hubungan Kiki bukan yang mengecilkan para Baik pemain lain. lokal yang Enggak. lain ya. Ya kita ibaratnya ya sayang aja pemain abroad sekelas Elkan Bagot yang sekarang nggak bisa datang karena ya permasalahan konflik ini gitu loh. Karena kan federasi mengupayakan buat bisa ngajak Elkan Bagot ke timnas kan juga nggak mudah gitu. Ya, jadi menurut gua Sayang ayolah, aja. carilah titik tengahnya. Iya, gue sayangkan sih statement Erick Thohir walaupun ngambang ya, dia bilang ya kalau ada pemain yang nggak mau dipanggil timnas atau apa, ya kita cari lagi yang lain. Kita bukan negara kecil gitu-gitu. Ya maksudnya gue sayangkan seharusnya bisa lebih apa ya istilahnya, lebih kepala dingin, lebih bijaksana, lebih wise lah. Arogan lah. Iya, kesannya kayak gue negara besar. Karena ya, si Elkannya juga mungkin arogan menurut gua ya. Jadi panas juga lah sama-sama orang penting gitu ya. Elkan ngerasa gue penting buat timnas. Timnas juga ngerasa gue federasi lebih penting gitu. Jadi ya beradu-adu terus. Itu tapi ya gue sih menghargai keputusan Sintayong lah. Kalau memang pada akhirnya Sintayong nggak mau ya nggak apa-apa. Selama dia bisa hasilnya memuaskan, it's okay. Tapi dari segi kemampuan menurut gua lini belakang melimpah sih sebenarnya sih ya. Tanpa kehadiran Elkan Mungkin yang dipasang Sandy Walsh ya. bisa jadi. Sandy Walsh kemungkinan dominan karena Setuju. wingback itu udah Wingback paten pasti. sama Verdong. ada Arhan juga. Asnawi. Dan semuanya bisa saling menutup posisi masing-masing. Dan berapa kali Sandy Walsh ditaruh di center back bagus. Justru lebih suka gue aja Sandy Walsh Dibanding di wing Iya, kanan ya, di wing dibanding di wing back kanan. Ya kecenderungannya kan versatile ya. Sintayong rekrut pemain tuh yang versatile. Apalagi mungkin dua kuncinya di sini justru Jai Izes dan Rizky Ridho pasti, kalau itu pasti. Di situ Kalau itu pasti Ridho, dua pemain itu udah paten banget. Elkan ya dari yang tadi lu bilang Ki ya, paling jadi pelapis kalau tampil. Karena gue juga nggak berpikir Elkan bakal ada di starting 11 gitu. Cuman buat rasa aman dan rasa nyaman ya boleh lah gitu loh. Iya, nggak Untuk masalah. kedalaman squad lah. Iya. Lanjut ke lini tengah sekarang. Lini tengah ada ada Nathan
Chuaon, Iya. Ivar Jenner, Ricky Kambuaya, kakak Ricky kembali. Kakak Ricky always masuk. Always masuk. Respect. Tom Haye, Marcelino, Starboy, Arbor. Ragnar Urat Maun, dan Egi Maulana Fikri. Oke. Gimana Ki? Tengah ya. Tengah. Ya, itu yang terbaik yang kita punya juga sih. Gue ngerasanya. Siapa lagi habis? Ya Mark Locke udah turun. Untuk pemain abroad nggak ada lagi. Stefano Lillipali. Stefano Lillipali ya kan udah lebih ya Dia mau ngangkat generasi kayak Sintayong tuh. satu ngangkat generasi. Itu juga alasan mungkin Mark Locke udah nggak dibawa ya. Karena memang ya honestly gue ngelihat gue suka Persib gitu. Cuman secara jujur level Mark Locke tuh udah bukan di timnas menurut gue. Udah menurun lah ya. Udah menurun karena Dibanding beberapa dia kali dulu. timnas juga menurun gitu. Gue suka ketika dia main di Liga Indonesia di Persib tetap top. Cuman kalau untuk di liga di kompetisi Asia yang kita lawan tim-tim sebesar Arab Saudi dan Australia, ya udah ini udah yang terbaik. Yang mau gue sorotin sebenarnya underdog mentality kakak Ricky Kambuaya. Rige. Gue nggak tahu, gue suka aja sama ini pemain karena gini, dia pasti tahu bahwa dia itu nggak punya banyak menit bermain ketika dia dipanggil timnas gitu. Tapi dia nggak pernah neko-neko gitu, dia nggak pernah ya let's say bikin huru hara kayak Elkan gitu. Dia nggak pernah ada keluar satu statement kayak Lillipali ketika nggak dipanggil, dia nggak pernah gimana dan ketika main sejauh ini dia selalu delivery gitu. Ketika lu punya 2 menit 3 menit kesempatan main lu delivery. Gue suka banget sama Ricky Kambuaya gitu dengan apa yang attitude dia, work rate dia, semua yang dia tunjukkan ya oke lah. Jadi menurut gue ini komposisi yang pas antara lu punya starting orang buat di starting 11 yang berkompeten dan pemain cadangan yang siap nggak banyak tingkah gitu. Kalem tapi dalam ya. Iya kalem tapi dalam. Respect ini. Respect nih. Kakak Ricky Kambuaya, gue suka banget sama dia. Terbaik. Kalau lu siapa Cak yang lu sorot nih Cak? Kenapa Egi Cak? belum. Memang pengen ke Egi cuman belum. Kenapa Egi? Kalau gue lihat lini tengah Indonesia ini diperkuat pemain berpengalaman dan pemain-pemain muda ya. Di sana ada koneksi Belanda ya tuh. Belanda. Tom Haye dan Jenner. Ivar Jenner, kemudian dikombinasikan dengan pemain berbakat Marcelino yang udah abroad ke Oxford United yang pastinya gue tunggu-tunggu apakah akan semakin baik permainannya. Gue doakan semoga. Iya, dan tentunya untuk memperdalam skuad di situ ada kakak Ricky Kambuaya. Ya, lebih dari cukup. Udah cukup untuk ini ya, pemain-pemain terbaik di antara terbaik saat ini sih. Itu Best of the best ya. Gue harapin sih bisa mengangkat ya. Kalau gue lihat tuh kalau dari per lini ya, memang Indonesia tuh gue lihat yang sekarang paling kuat di belakang, paling topan di belakang. Kemudian di lini tengah kalau dari kemarin-kemarin sih gue lihat belum ada yang bisa ngangkat banget ya lini tengah. Gue harapin sih lini tengah akan semakin baik karena aliran bolanya menurut gue harus ada kunci satu pemain aja gitu Kak. Key player ya Cak. Iya. New play. Tom Haye nggak cukup. Nggak. Belum sih. Tom Haye itu nomor 8 soalnya. Iya, belum. Itu nomor 10. Marcelino terlalu versatile ya. Marcelino lebih bagus di kiri. Iya. Kok gue ngerasa Marcelino masih Jadi lebih Vini bagus di aja kiri. ya, kayak Vini ya. Iya gak sih? Susah lawannya Ragnar. Musiala. Gue prefer ya, bukan dari gue itu yang Sintayong. Gue prefer Lino daripada Ragnar lagi. Sama lagi. Enggak sih, gue ngasih Ragnar. Enggak sih, gue enggak Ragnar sih. Ntar lah gue bahas di lini depan. Soal Ragnar gue bahas di lini depan. Iya. Lino ditaruh kiri aja gitu. Karena tengahnya udah pas tuh kan. Udah pas. Itulah. Kalau Egi gimana do Egi do? Tahu, gue juga bingung kenapa ini pemain masih dipanggil. Sebenarnya sejujurnya gue nggak ngerti. Sintayong apa? Kasih gue satu alasan konkret. Kenapa sih Egi masih terus dipanggil? Itu dia Cetak jadi gol. pertanyaan nih. Cetak gol apa? Cetak gol mantul tuh. Mantap betul. Gini loh, Kecuali diri di situ aja. kecuali memang kapasitas pemain kita udah habis, stok pemain kita udah habis. Menurut gua Malik Rizaldi lebih layak
dari apa yang udah dia lakukan dibanding Egy gitu loh. Egy udah habis menurut gua. Udah nggak jelas, mainnya tuh nggak jelas. Iya, karena timnas ada masanya itu. Ada masanya dan pemainnya nggak itu doang harusnya. Harusnya dan kalau Sintayong mempertahankan, Arhan mempertahankan orang-orang lama dia ya itu oke gitu karena memang masih berkontribusi, tapi menurut gue Egy ya zero kontribut gitu. Bener. Udah nggak perform, harusnya dikasih kesempatan sama pemain-pemain yang memang layak dapat. Dan itu gue pertanyakan aja sih. Walaupun ya balik lagi, walaupun gue tahu mau Malik Rizaldi mau Egy nggak akan main juga sama Sintayong kan. Realitanya gitu, nggak akan dimainin juga. Tapi ya menurut gue Malik Rizaldi harusnya ketika dikasih kesempatan mungkin dia bisa perform gitu. Kalau Egy kan dikasih kesempatan sulit untuk perform. Iya. Karena kita udah lihat berapa kali kan. Tuh. Buat jadi seorang super sub lah ya. Itu makanya buat munculin bakat-bakat baru nih. Egy udah bukan termasuk rising star gitu. Dia udah berkecimpung di timnas sudah lama dan segitu aja. Belum menemukan permainan lagi lah. Kalau dulu emang top lah. Dulu tapi kan ada masanya saat gitu. Maksud gue udah selesai aja. Iya di masa junior emang dia top banget. Tapi ini sekarang harusnya lebih ke pemain yang lagi perform sekarang gitu. Iya. Setuju. Oke, lanjut ke lini depan Gi. Ya. Tadi ada Ragnar Uratmangun. Ragnar ya. The Rafael Strike. Witan Baby Shark. Dimas Derajat. Yang tadi yang sebelumnya Aduh, Ramadan Sananta. Iya. The one and only. Hoki Caraka. Si Sayuri bersaudara kan dipanggil. Cedera kan. Sayang banget. Rutinitas cedera saat dipanggil timnas. Iya sih tapi sayang Kayak gitu dia. banget itu. Yakob. Yang cedera tuh Yakob ya. Yang cedera pun tuh Yakob ya. Dua-duanya cedera ini. Gua enggak tahu. Dua-duanya cedera. Kabar dua-duanya cedera ya. Dua-duanya cedera. Yakob Yanti. Sayang banget ya. Kembar sih emang gitu kalau kembar. Kalau kembar gitu katanya kalau satu sakit, yang kembarannya juga sakit katanya. Bagas bagus enggak, satu di Mainnya di Barito cuek. Satu Barito, lau. Iya sih bener. Karena halnya nggak sama kali tuh. Dia kan mau masukin timnas. Nah identik kali bagus. Iya. Tapi lini depan ya gue menyayangkan nggak ada pemanggilan Malik Rizaldi sih. Maksud gue itu sosok yang layak buat dapet percobaan itu. Ya walaupun belum tentu perform ya, berhasil, belum tentu perform, tapi menurut gue gini ya, gue bukan yang menggurui Sintayong ya, gue cuman berhayal kalau gimana kayaknya lebih bagus kalau di tiap pos itu ada satu kuota buat lu bongkar pasang pemain keluar masuk, buat nyoba siapa yang lagi perform masuk. Kayak sekarang Wahyu di back tuh kan ada Wahyu Prasetyo. Kasih kesempatan buat ikut gabung squad. Nah lini tengah dan lini depan nih seyogyanya juga punya pemain kuota yang bisa buat pemain bongkar pasang keluar masuk, entah rising star, entah yang musim ini lagi bagus mainnya gitu loh. Nggak cuma pas Arjen gini. Iya gitu, maksud gua ya let's say slotnya di lini depan gitu ya, slotnya Hoki di kosongin dulu, di Hoki dilepas dulu, diganti Malik Rizaldi yang lagi perform. Nanti ketika Hoki perform lagi ya lu masuk lagi gitu, atau nanti ada siapa lagi ya, yang perform tunjukin masuk dulu lagi. Ya iya, tunjukin dulu kalau lu tuh layak buat dipanggil gitu. Jangan gue ngerti sih Sintayong pengen terus bawa Hoki itu kan katanya karena memang itu bagian dari regenerasinya Sintayong, karena bagian dari rezim. Anjing pemain yang bakal jadi tulang punggung di kemudian hari gitu, karena kan Sintayong project panjang gitu. Nah gue paham kalau ini bakal jadi pemain yang mungkin di masa depan bakal diandalkan, makanya dibawa terus gitu. Cuman ada baiknya menurut gue ya itu tadi, ada satu kuota di tiap posisi striker, tengah sama back buat yang dirotasi gitu, buat brengsek anjing. Tinggal jalan ya. Jalan pelan. Ada yang ngalangin depan itu. Iya. Gue jujur aja dibanding Hoki lebih mending telolet gua. Brengsek. Dibanding Hoki mending gak usah ada deh 25 gitu ya. Mendingan si ini siapa? Malik. Bukan striker bener. Kemarin top skor gitu. David Da Silva. Top Ciro skor Alves. U19, U22 apa? Oh, Jens Raven.
Mendingan dia kasih kesempatan, gue masih udah nunjukin kemarin masuk dari cadangan gue banyak. Iya, kalau mau pemain muda Kalau mau pemain muda, kalau kita bisa ngomongin pemain muda Sintayong ya, mendingan Jens Reven gue Dia lagi on fire kemarin. Lagi on fire, masuk dari cadangan golin sampai akhirnya kegeser si Arkan Kakak kan. Iya. Ya, maksud gue lebih jelas kayak gitu dibanding Hoki main wah. Udah speechless. Pada wah. Males gue. Coba dong komentarin lebih lagi tentang Hoki Caraka dong. Semoga didengar dong. Lihat Hoki ya. Bagus latihan tambahan. Katanya kan ini latihan tambahan, rajin ke gym ya kan. Cuma ya golin lah. mau latihan 2000 kali kalau nggak golin susah juga gitu. Dia di Piala Asia sempet dipercaya jadi starter loh. Iya kan? Hoki Caraka loh. Kalau sampai sekarang dipercaya jadi starter sama Sintayong out anjing, gue yang pertama anjing. Gue yang pertama anjing. Gila, berarti lu gak bisa lihat pemain. Udah kacau ya dong. Gue bukan yang mengecilkan Sap, tapi gue ini melihat maunya Indonesia sepak bolanya maju. Ya objektif lah. Objektif. Siapapun itu, kalau pemain buruk ya buruk. Siapapun pemainnya gue dukung, tapi kalau jelek ya gue bilang jelek. Enggak, maksudnya gini kali dong. Hoki Caraka ini sebagai pemain mungkin ya pasti gue yakin dia berusaha semaksimal mungkin gitu. Mungkin ya Satu statementnya dia bilang ya gue melatih tambahan. Dia juga nggak tahu kali kok gue terus yang dipanggil atau Dia juga sebenarnya kalau dia jiwanya besar kan nggak, saya memang belum pantas, masih ada yang lebih pantas ya kan? Tapi kebanyakan memang enggak sih. Kalau dipercaya ya dia pasti tanggung jawab lah. Siapa yang percaya Sintayong doang Iya, masalahnya? Sintayong doang masalahnya yang percaya sama dia sekarang. Iya, orang mengecewakan pun jujur aja gue, kalau bagus gue bilang bagus kok. Tapi mungkin di latihannya kali do dia menunjukkan permainan yang baik kali do. Maksud gue ini yang kan saat kita nggak dilihat gitu. Bukan tentang latihan gitu loh, Sab, tapi ada pemain yang memang udah menunjukkan nih kemarin di turnamen AFF gitu bermain bagus. Kenapa nggak diberi kesempatan? ya benar, nggak ada alasan Konkret gitu kan? Kasih satu alasan Hoki Caraka lebih baik dari Jens pemain-pemain Reven. itu. Iya, at least Jens Reven ya. Untuk sekarang ya? Iya. Proof ada gitu kan? Iya. Karena kan katanya si orang-orang bilang ya biarin Jens Reven berkembang dulu di kelompok. Si Hoki kan juga masih muda, kenapa dia yang nggak berkembang di kelompok umur? Iya. Yang main di Terbalik ya. Iya. Usia sama, nggak jauh Usia beda. sama. Tapi awalnya dia bisa naik ke timnasnya itu karena apa sih ya dulu ya? Itu Pertamanya. gak jadi Piala Dunia, marah sama Ganjar. Masa gara-gara itu marah sama Ganjar masuk tim? Hadiah gitu. Gara-gara itulah. Voucher timnas. Gara-gara itu. Voucher masuk timnas. Posisi mau pemilu. Premium. Posisi mau pemilu nih, ya kan? Otomatis kalau ditarik timnas berubah kan alur tuh. Tapi nyari ini sih menurut gue nyari. Ya kan emang pengen cutting generation Sintayong kan. Iya. Kalau kategori ada Jens Reven Ki. Enggak sebelum itu kan. Di generasi ini banyak juga Ki sebenarnya Ki. Sebelum itu nggak ada lagi striker muda. Kalau dulu ya panggil pemain lokal. Kita nggak masalah. Iya, Pas dulu kita nggak masalah diberi kesempatan, tapi kan udah nggak perform nih. Iya. Maksud gue kenapa nggak diganti? Berarti awalnya juga bukan dengan latar belakang top skor apa gitu apa ya dulu ya Hoki Caraka masuk kayaknya enggak ya. Vokal aja. Vokal aja gara-gara vokal. Ya itu gua mau ditampik kayak gimana? Ya realitanya kayak gitu. Ya tapi semangat lah buat Hoki lah. Masih muda bisa berkembang. Iya. Tapi yang lain juga berkembang, jangan kalah aja. Iya dong. Ini sekarang ya kesempatan lagi nih, dapat kesempatan lagi. Belum sih ini mau datang siapa Belanda? Oli Romani. Oli Romani. Udah polo-poloan sama Erick Thohir. Iya. Bagus loh itu tuh. Bagus golin. Kalau Itu. di apa dia? Utrecht ya? Utrecht apa satu lagi ya? Utrecht ya dia. Utrecht ya. Lupa gue pokoknya. Ya pokoknya di Belanda lah. Dapat kesempatan lah Hoki pokoknya ya di sini. Ya, mungkin kayak Ancelotti kali Sak. Selalu bawa ada tuh anak-anak Ya makanya seri 2 kali, Cak. anak emas gitu buat jimat aja. Sintayong, oh ini kayaknya Hoki ini bener nih. Masuk Gara-gara nama gitu. Ya tapi nggak tahu Sam. Hoki, kita bawa Hoki di sini biar Hoki. Ternyata kali Sak gitu Sak Sintayong itu percaya gitu kan kali kan. Karena kalau yang Nando bilang kan untuk satu alasan aja untuk dia. Kalau gitu cari orang namanya juara gitu. Ntar juara Rokok kali ya. Kalau bisa namanya juara Piala Dunia. Bawa aja tuh pemain tuh. Timnas Indonesia bawa juara Piala Dunia.
Ya kan? Namanya orang doang ya bukan. Iya. Kalau nama-nama dari hoki, tapi dari lini depan ini mungkin Ramadan Sananta dan Dimas Derajat ya. Enggak pasti Yang harusnya. startingnya tuh pasti Urat Mangun, Struik sama Marcelino. Tapi sebagai striker murni nomor 9 loh. Sananta sama Dimas Andalan Derajat. bangsa. Sananta dan Dimas Derajat. Main di Sana Struik Luar sih biasa. pasti Urat Mangun, Struik, Marcelino depan tuh. Cuman gue sayangkan aja Dimas Derajat sama sekali nggak pernah dapat kesempatan. Iya, Jarang. padahal dia bagus. Lebih banyak Sananta Berkelas, malah. Ki. Bagus loh. Menurut gue ya. Dibanding Sananta lu lebih milih Dimas Dimas Derajat. gua. Dimas Derajat. Dimas Derajat. gua Matang banget mainnya. Iya. gue di Mas Derajat juga, cuma kalau untuk ya kita bicara mungkin hasil ya. Kalau kayak di timnas di Sananta memang di seniornya belum menunjukkan itu. Cuma kalau di liga si Sananta ini bagus loh. Sananta bagus. Di Oslo dia bagus banget di Oslo. Cuman gue ngelihat dari ini, Ca. Untuk dipasangkan dengan para pemain timnas belum. Oh iya, iya. Gue ngelihat dari atribut standar individu pemainnya aja gitu. Menurut gue Dimas Derajat tuh lebih unggul daripada Ramadan Sananta. Dari segi usia, kematangan. Pasang kanan oke nggak sih? Oke, Dimas Derajat tuh bisa kanan. Marcelino nggak akan kegeser. Nah, kita tahu Sintayong lah. Erick Thohir Ki. Bukan. Siapa lagi? Ini Erik Lawo. Gunawan dong. Gunawan. Oke, dikit aja nih sebagai penutup nih. Mungkin prediksi kecil-kecilan nih. Prediksi kecil-kecilan di 2 laga awal ini Ya. antara Indonesia Arab Arab Saudi dulu aja kali. dan juga Indonesia Australia. 2 langsung. 2 langsung aja. Kalau gua Indonesia Arab seri Indonesia Arab seri. Indonesia Australia menang. menang justru lawan Australia. Main kandang kan? Iya. Menang. Tapi pemain Australia kan lebih banyak doh. Hah? Lebih banyak doh. Apa? Pemain Australia yang main di liga luar. Kalau Arab Saudi kan pemainnya pemain liga lokal semua. Tapi kan di liga lokalnya siapa? Mainnya masih siapa, Bos? Sekarang liga Arab udah meningkat ya. Karena Al-Bulaihi. karena kita away juga Salim Al-Dausari. sama Arab Salim Saudi, terbaik. kita away juga. Iya, weh. Kalau bisa menang alhamdulillah, tapi hasil seri udah cukup lah. Tanah air versus tanah suci deh. Betul. Duel. Tapi kalau mau Australia harus menang. Harus menang lah ya. Lo gimana, Cak? Ya meskipun lawannya tangguh ya Arab Saudi, gue berharapnya menang tipis lawan Arab. Amin. Amin ya Allah. Pun Australia menang tipis ya. Menang lah, mau Australia harus menang ya, main kandang Dia ya. menang tipis sih. Main di kandang pertama kali euforia tinggi kan. Berapa kosong, Cak? Ya 1-0 aja. Ngegolin. Kalau nggak 2-1 bisa. Yang golin. Yang penting jangan kegolan duluan dah. Kegolan duluan berat ya. Yang penting jangan kegolan Indonesia duluan. comebacknya susah ya. Mentalnya masih belum ya? Belum jangan kegolan duluan. Golin Jay Jessup. JJS lewat Corner. lewat itu apa namanya? Corner JJS ngambil langsung terus langsung ke gawang. Bukan gitu dong. Di Ismet dulu betul, loh. Ismet. Di dulu. Kalau enggak penalti. Ya. Amin lah. Hoki ya. Strike jatuh. Skemanya strike jatuh lah Strike pasti. jatuh. Iya. Strike. Kalau nggak handball. Iya handball. Ini udah Ya, bikin yang nggak gue hayal. percaya gini Sab, Indonesia mampu defense dengan baik, terus dapat serangan-serangan dikit-dikit. Yang jelas kita nggak akan dibantai sih. Yakin gua. Ya menang tipis lah harus. Tipis lah. Menang banyak coba kan. Kita bicara realita. Menang banyak. Bener. Menang banyak siapa yang emang yang bisa golin? Yang gitu pertanyaan satu ya siapa yang bisa golin? Iya nggak sih? Kalau dari lu gimana, Gi? Gua nggak ya semoga gua salah, cuman menurut gua lawan Arab kalah, lawan Australia menang. Itu. Apa faktornya kenapa bisa kalah? Ya sesimpel demam panggung pertandingan pertama dan kualitas kalah jauh. Main di sono lagi. Iya itu makanya berat. Di Tahan 0-0 aja. Tahan 0-0 Arab. Tahan 0-0 aja. Boring tapi do. Ah, bodo amat sih, penting 1 poin aja. Tahan dulu dah. Ini bukan nonton bola lagi ya. Biar nonton bola lagi nih, harga diri aja. Ini harga diri bangsa. Harga diri ya. nih. Apapun dilakukan ya. Parkir pesawat ada ya. Bisa parkir roket. Sah. Dia OTW Arab kan tuh pesawatnya diparkir gitu. Oh, bro udah mau ke golan masuk we TKI dah ini. Goblok. Pitching pader. Oke. Kayaknya cukup sampai sini episode kali ini. Para punggawa Garuda, sekali lagi dan selamanya kita akan selalu percaya kepada kalian.
Jangan sia-siakan kepercayaan kami. Doa kami akan selalu menyertaimu. Good luck. Tetap di obrolan bola anak rental.